Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami yang selalu menghadirkan informasi akurat, analisis mendalam, dan perspektif komprehensif seputar sepak bola Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kritik keras yang dilontarkan pengamat sepak bola asal Belanda, Valentijn Driessen, terhadap Patrick Kluivert dan jajaran ofisial Timnas Indonesia setelah kegagalan Timnas lolos dari ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kritik yang menjadi sorotan publik media dan penggemar sepak bola karena datang dari negara asal pelatih dan staf, dan untuk memahami konteksnya kita perlu menelisik perjalanan Timnas Indonesia dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana anak asuh Kluivert menghadapi tantangan berat saat menelan kekalahan dari Arab, Saudi, dan Irak. Dan meskipun memiliki sejumlah sosok Belanda di berbagai level staf dan pemain, performa tim dinilai tidak memenuhi ekspektasi, khususnya saat menghadapi Irak yang secara kualitas seharusnya bisa dikalahkan oleh skuad Garuda, dan Valentijn Driessen melalui media Voetbal Premier menyatakan bahwa performa buruk ini menunjukkan adanya masalah serius dalam kepelatihan, strategi, dan pengelolaan pemain, dan ia menegaskan bahwa kegagalan ini kemungkinan besar akan berujung pada perubahan besar di tubuh staf, termasuk kemungkinan beberapa sosok Belanda dipaksa meninggalkan Jakarta dengan label tidak layak, sebuah pernyataan yang memicu perbincangan dan analisis mendalam di media sosial serta forum penggemar sepak bola. Dan selain Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, sejumlah sosok Belanda juga memegang posisi penting dalam tim, seperti Alex Pastoor dan Danny Lanzaat sebagai asisten pelatih, Alexander Zwaye sebagai direktur teknik, Jordi Cruijff sebagai penasihat teknik, Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat, serta Gerald van den Burg yang berperan sebagai asisten teknik, dan sempat menangani Timnas Indonesia U23, dan selain mereka, ada pula Regy Blinker, Sjoerd Woudenberg, Tom Stephens, dan Jordi Kluitenberg yang bekerja di balik layar mendukung pembangunan struktur Timnas sehingga keberadaan mereka seharusnya menjadi nilai tambah bagi tim. Namun kritik Driessen menekankan bahwa meski ada banyak talenta baik pelatih staf maupun pemain yang berasal dari Belanda, hasil di lapangan tetap tidak memuaskan dan hal ini menjadi bahan evaluasi penting bagi PSSI maupun manajemen Timnas Indonesia karena menyangkut reputasi internasional, strategi pembangunan tim, serta kepercayaan publik terhadap kemampuan pelatih dan staf asing yang dihadirkan untuk membawa kemajuan. Dan ketika kita melihat lebih luas, kritik semacam ini bukan hanya soal hasil pertandingan semata, tetapi juga tentang implementasi strategi komunikasi antar lini, adaptasi pelatih dan staf terhadap karakter pemain lokal, manajemen talenta muda, serta kemampuan menyatukan pemain senior dan pemain dari luar negeri menjadi tim yang kohesif. Dan Driessen juga menegaskan bahwa performa buruk menghadapi lawan yang seharusnya bisa dikalahkan akan menjadi hari perhitungan bagi staf, artinya evaluasi internal, perubahan strategi, dan perbaikan manajemen tim menjadi hal yang tak terhindarkan. Dan dalam konteks sepak bola modern, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan staf asing sekelas Kluivert dan timnya harus mampu memberikan dampak nyata, tidak hanya dalam hal pengembangan taktik, tetapi juga integrasi pemain, penguatan mental tim, dan pencapaian target prestasi. Dan jika kita menelisik peran individu, Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala memiliki tanggung jawab utama atas hasil di lapangan. Sementara Alex Pastoor dan Danny Lanzaat sebagai asisten pelatih harus mampu mendukung implementasi strategi, memberikan analisis pertandingan, serta membantu adaptasi pemain terhadap filosofi permainan. Kemudian Alexander Zwaye sebagai direktur teknik berperan penting dalam perencanaan jangka panjang, koordinasi antara tim senior dan tim junior, serta pengawasan kualitas pelatihan. Jordi Cruijff sebagai penasihat teknik memberikan masukan strategis, inovasi taktik, dan mentoring. Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat bertugas menemukan talenta muda yang sesuai visi tim, dan Gerald van den Burg sebagai asisten teknik U23 mempersiapkan pipeline pemain muda agar siap tampil di level senior. Sementara Regy Blinker, Sjoerd Woudenberg, Tom Stephens, dan Jordi Kluitenberg berperan dalam pengembangan staf, monitoring pertandingan, serta dukungan teknis lain yang menjadi fondasi tim. Dan kritik Driessen terhadap semua sosok Belanda ini menekankan bahwa meski ada struktur profesional dan pengalaman internasional, implementasi di lapangan tetap menjadi ukuran utama keberhasilan, sehingga evaluasi menyeluruh dibutuhkan, termasuk menilai filosofi permainan,
pola latihan, pengelolaan waktu, rotasi pemain, serta kemampuan membaca karakter lawan dan merespons tekanan dalam pertandingan penting, dan hal ini menjadi peringatan sekaligus pelajaran bagi semua pihak bahwa sepak bola bukan hanya soal nama besar, latar belakang internasional, atau reputasi, tetapi soal hasil nyata, konsistensi, performa, dan kemampuan membangun tim yang adaptif, tangguh, dan mampu bersaing di level tinggi, dan kritik ini membuka diskusi penting di kalangan penggemar sepak bola Indonesia dan ASEAN, di mana sebagian publik mendukung evaluasi menyeluruh. Sebagian lain menyoroti pentingnya kesabaran dalam pembangunan tim jangka panjang serta sebagian lagi menilai kegagalan adalah bagian dari proses belajar bagi Kluivert dan staf dan menariknya kritik dari Belanda ini juga menjadi cermin bahwa reputasi internasional staf dan pelatih harus selaras dengan hasil konkret. Karena ekspektasi tinggi terhadap timnas Indonesia tidak hanya datang dari publik dalam negeri, tetapi juga komunitas sepak bola internasional yang memantau kemajuan tim, dan hal ini menunjukkan tekanan ekstra yang dihadapi Kluivert dan jajaran staf, serta pentingnya komunikasi terbuka, transparansi strategi, dan manajemen ekspektasi pemain serta supporter. Dan jika kita menilik lebih jauh, kritik Driessen juga bisa menjadi motivasi bagi tim untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan kualitas latihan, memaksimalkan potensi pemain, dan menyusun strategi jangka panjang agar timnas Indonesia tidak hanya mampu bersaing di level Asia, tetapi juga menyiapkan diri untuk peluang ke Piala Dunia mendatang, dan peran staf Belanda lainnya menjadi kunci dalam memastikan pipeline pemain muda tetap terjaga, taktik baru diterapkan dengan tepat, serta mental pemain senior tetap terbangun. Sehingga kritik ini harus dilihat bukan semata sebagai serangan, tetapi juga sebagai masukan penting untuk evaluasi, refleksi, dan perbaikan yang diharapkan akan membawa dampak positif bagi pembangunan sepak bola Indonesia. Dan ketika kita mengaitkan kritik ini dengan pernyataan Patrick Kluivert sebelumnya mengenai tanggung jawab atas kegagalan lolos Piala Dunia 2026, kita bisa melihat adanya konsistensi sikap profesional, di mana Kluivert memilih mengambil tanggung jawab penuh, tetap fokus membangun tim, dan menekankan pentingnya dukungan supporter serta penguatan mental pemain, dan hal ini menjadi pelajaran penting bagi manajemen, staf, dan publik bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari proses panjang dalam pembangunan tim nasional yang memerlukan evaluasi, kesabaran, strategi yang tepat, dan pembinaan berkelanjutan, dan akhirnya, setelah membahas kritik pengamat Belanda terhadap Patrick Kluivert dan staf timnas Indonesia pasca kegagalan Piala Dunia 2026, Cek Fakta mengajak sobat sekalian untuk menyimak setiap perkembangan dengan kepala dingin, menghargai profesionalisme staf dan pelatih, memahami konteks evaluasi internasional, dan tetap mendukung timnas Indonesia secara positif. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar agar komunitas Cek Fakta terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan menarik lainnya. Tetap bersama kami untuk fakta, analisis, dan perspektif jernih seputar sepak bola Indonesia dan ASEAN. Salam hormat dari Cek Fakta.